Bapak Presiden ketika pelantikan Menteri Investasi yang baru itu juga menekankan untuk menarik investasi, kalau saya tidak salah sekitar 900 triliun. Nah itu gimana mau menarik investasi sebesar itu kalau peraturan hukum kita itu masih membingungkan? Sehingga nanti kita bisa membantu cara berpikir kita ketika menyusun peraturan perundang-undangan atau mengisi norma-norma yang ada di dalam. Adanya undang-undang ini menunjukkan bahwa adanya kemauan politik daripada pemerintah, adanya political will daripada pemerintah yang kemudian ingin betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia. Artinya asas-asasnya ada, maksud dan tujuannya jelas, termasuk misalnya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional daripada negara Indonesia sendiri ataupun keamanan daripada negara Indonesia sendiri. Menanggapi diskusi pada hari ini berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata yang digagas oleh Kementerian Luar Negeri, saya sangat mendukung karena hal ini sangat positif karena selama ini dasar hukum yang dipakai berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik baik dari Indonesia ke negara asing maupun dari negara asing ke Indonesia hanya didasarkan kepada nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri yang batas waktunya hanya setiap 5 tahun. Dengan adanya rencana untuk membuat undang-undang tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata ini tentu akan memberikan dasar hukum yang sangat kuat. Karena bagaimanapun kaitan antara MLA perdata di dalam proses hukum di Indonesia ini adalah merupakan hal yang setiap hari tidak bisa kita hindarkan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang digagas oleh Kementerian Luar Negeri ini bisa berjalan lancar dan tentu sangat diharapkan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM yang nanti bisa menjadi instansi penggagas yang dapat mengajukan RUU ini ke DPR. Bapak Presiden
Presiden ketika pelantikan Menteri Investasi yang baru itu juga menekankan untuk menarik investasi kalau saya tidak salah sekitar 900 triliun. Nah itu gimana mau menarik investasi sebesar itu kalau peraturan hukum kita itu masih membingungkan. Jangankan untuk masyarakat di luar sana, kadang-kadang kita sendiri yang orang-orang hukum ini mau nyari aturannya bingung, ini gimana ya kan gitu. Kadang-kadang ini yang gimana sih, ini sudah diganti atau belum. Nah kadang-kadang kan seperti itu. Nah ini tentu perlu ada satu undang-undang untuk menyelaraskan semua aturan yang tersebar di berbagai produk perundang-undangan, bahkan ada juga yang tersebar di produk-produk non perundang-undangan seperti MOU, PKS dan sebagainya. Itu kan kalau kita mau cari hierarkinya juga gimana nanti kan nggak ada. Kalau suatu peraturan tidak masuk di peraturan perundang-undangan, ketika ada masyarakat yang dirugikan atas peraturan itu juga mau JR-nya kemana ini nanti kan gitu ya kan. Nah ini kan juga untuk melindungi masyarakat juga sebetulnya. Jadi perlu apakah nanti itu mau digunakan dijadikan satu di dalam undang-undang hukum acara perdatanya atau hukum perdata internasionalnya, atau bahkan mungkin saya ingat seperti yang diusulkan Profesor Jimli di Sarasekan yang terakhir itu, apakah perlu di omnibus law-kan gitu, metode omnibus law yang dipakai gitu loh, sehingga bisa langsung diatur berjalan semuanya, kira-kira seperti itu. Karena kan undang-undang itu tidak hanya peraturan prosedur, tetapi dia juga mencerminkan arah kebijakan kita tuh sebetulnya seperti apa sih. Nah, sehingga jelas, oh ke depan nih kita mau seperti ini untuk perdata kita, sehingga supaya baik untuk ekonomi, kebijakan perdatanya termasuk komersial tadi itu harus jelas. Jadi kalau orang asing berada di Indonesia mau menghadap pengadilan di Indonesia tidak boleh didiskriminasi ya, untuk datang ke pengadilan Indonesia harus dilayani persis sama dengan warga negara Indonesia. Itu yang disebut sebagai perlindungan Indonesia. Itu menurut saya juga harus diperhatikan. Jadi akses mereka ke pengadilan Indonesia, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan apapun di Indonesia, itu harus diberlakukan sama kepada warga negara asing. Kami baru saja melakukan kegiatan terkait dengan pembahasan untuk mendorong adanya undang-undang mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah perdata lintas negara. Ini suatu peraturan yang kami butuhkan untuk mengatur mengenai kegiatan kegiatan yang terkait dengan perdata lintas negara, yang kami rasakan sangat diperlukan karena saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Baru ada pengaturan yang dilakukan dengan nota kesepahaman Kemlu dan Mahkamah Agung, sementara nota kesepahaman bukanlah suatu produk peraturan perundang-undangan, sehingga untuk suatu kegiatan yang tidak bersifat ad hoc seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya permanen untuk mengatur kegiatan tersebut. Nah, kegiatan kami ini dilakukan untuk mendorong hal tersebut, dan juga kita bahas mengenai materi-materi apa saja yang harus diatur atau dimuat di dalam produk hukum tersebut. Nah, ini kepentingan daripada adanya undang-undang tersebut bukan hanya untuk mengatur hubungan perdata lintas negara, tetapi juga ada sisi ekonominya yang harus juga diperhatikan, karena terkait dengan hubungan perdata lintas negara tersebut termasuk juga adalah perkara-perkara komersial yang terkait dengan isu ekonomi. Nah, harapan kami adalah melalui kegiatan ini kita mendorong adanya undang-undang tersebut, dan kemudian ada kepastian hukum yang mengatur mengenai kegiatan yang terkait dengan hubungan perdata lintas negara.
maksud saya dalam hal ini mungkin bisa dapat informasi supaya kita bisa berjalan bersama, karena kita bolak-balik kan sudah masuknya untuk melihat konvensi di HCCH, tapi kita belum pernah ada informasi kira-kira ini sampai apa, dan kemudian kita membicarakan kalau landasan filosofisnya adakah yang sama atau bertentangan atau kita perlu tambahkan. Nah itu kan saya rasa ada bukan dokumen penting ya, tapi pemikiran-pemikiran penting yang bisa dimasukkan di dalam peraturan. Hari ini saya menghadiri kegiatan rapat penelaahan penyusunan materi rancangan undang-undang bantuan hukum timbal balik di bidang perdata. Ini adalah suatu rancangan undang-undang yang sangat penting sekali, dan inisiasi dari Kementerian Luar Negeri ini juga sangat penting bagi Mahkamah Agung dan juga para pencari keadilan, karena masalah-masalah terkait bantuan hukum timbal balik di bidang perdata itu adalah masalah-masalah keseharian dari para pencari keadilan dan merupakan hak-hak dasar dari warga negara kita. Yang kondisi yang terjadi saat ini adalah masih belum adanya dasar hukum yang kuat terkait aktivitas pertukaran dokumen di bidang perdata. Inisiasi ini selain mendorong perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia, juga mendorong pelayanan publik yang semakin baik dari pengadilan dan juga Kementerian Luar Negeri serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Harapannya ke depannya RUU ini nantinya bisa betul-betul terwujud sehingga pelayanan kepada para pencari keadilan dapat semakin baik.